الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية والحكم من الغاية في اقتصاد الخطاء والخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برود الحسان العبقرية نالما من النسب الشريف اقتمتها المسامع بهلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الكريم بحق سكين صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد وبدأت خصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاشه في بلد خضوعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فهماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن خالد بن فيعل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى رحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الثانية ورفعه إلى خليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى فأقدم به من إلد تعلقت كواكبه الدرية وكيف الوسيط الأكرم صلى الله عليه وسلم وواسية المنتقى الله صل وسلم
وارده في مورده الهني ورواه الله في Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma radallahu ta'ala idrasa haqiqatihi Muhammadiyah wa idarahu jisma wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila naqrihi min sadaqati aminat az-zuhriyah wa qasara tariqul ujibu bi an takuna ummal li mustafa wa nudiya bis samawati wal ardi bihamdiha li anwarihi dzatiyah wa sabaqu sabtil ruhi nasihi sobat wa qusyadil ardu ba'da tuli jadbiha min nabati wa la rasudusiyah wa aina abid thimaru wa adna syajaru rizali jannah wa nataqat bihamdihi kullu badil li quraishin bi fusahil al-sunil arabiyyah wa kharatil asiratu wal asnamu ala wujudi wal afwah wa tabasharat fil masyariqi wal magharibi wa dawabuha al-bahriyah wa nasadil awal min as-sururi ka'sa umayyah wa bushiratil jinnu bi idlali tamani wa taqahadil qahanatu wa rahibatir ruhbaniyah wa lan jadi khabari kullu tibain khabiri wa fi hula husnita wa udiyat umuhu bil manami faqila laha innani qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sami bida wa ra'i muhammadan li annahu satumatu uqba adillahumma qabrul karim bi alfi jami'i sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sholli wa sallim wa barik wa lamma tamma min hamdihi syakran ala mashhur al-aqwal al-marbiyah Allah
Sini aja. Wa muhayyang kasyamsi min kamudi wal asfarat anhu lailatul qarra lailatul maulidil ladzi kana lil dini sururum bi yaumihi wasdiha yauma nalat bi wad'ihi banatu wa bahimil maqarim ma lam tanalhun nisa wa atat qaumaha bi afdalam mimma hamlat qablu maryamul adra maulidun kana minhu fi talihil kufri wa balun alaihim wa waba wa tawallat busyral hawati fi amqad ulidal mustafa wa haqqal hana hada qad istasal qiyamu inda digril maulidi syarifi a'immatun dawuri wa yatil barawiyah wa tubali man kana ta'dimahu sallallahu alaihi wasallam wa salama ghayata marumihi wa marmah. Bismillahirrahmanirrahim. Babaraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafi ila sudadihi wa ulah mamusyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahu al-habibul ladhi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa da'as ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihati kalbaniyah fa aqbala musri'aw wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munah wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyyah wa yashkurullaha ta'ala ma manna bihi alaihi wa a'tah wa wulida sallallahu alaihi wasallam wa sallama nadifan mahtunan maqtu'as suri biyadihil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan bihuklil inayati aina wa qila khatanahu jaddu ba'da sab'i layalin sawiyah wa awlama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basitul yadainil bil atiyah ya man idza rufi'at ilaihi aqufu abdi kafa ya man tanazzaha fi imdati wa sifatil ahadiyah an akuna lahu fiha nadhir wal asbah ya man tafarrada bil baqai wal qidami wal azliyah ya man la yurja yuruhu wa la yu'awwal siwa ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyah wa sada bi fadlihi man istarzadahu wastahdiya nasukawahuma bi anwarihi kal qudsiyah allati azhaz min makin sakiduja wa natawassalu ilaika bi syarafid datil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwaluhum bi mana wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinati salamati wa najah wa bi ashabihi walil hidayati wal afdaliyah alladzi badalu nufusahum lillahi yabatahu fa nafadlam minallah wa bi amalati syariatihi walil manaqibi wal ususiyah
alladzina istamsiru bi ni'mati wa fadlin min Allah an tuwafiqana fil aqwali wal a'mali ila sinniyah wa tunjiya likulli minal hadirina wal ghafina madlabahul mabuna wa tukhalisona min asari sahwati wal atwa ila qalbiyah wa tuhaqiqa lana minal amali ma biqadanana wa tuhaqiqa lana minal amali ma biqadanana wa tuhaqiqa lana minal amali ma biqadanana ودفينا كل ملمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه ودنيا لنا من حسن اليقين كسوفا دانية جمية وتمو عنا كل ذنب جنينا وتمو عنا كل ذنب جنينا وتمو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وأسره وعيا وتسيلنا من صالح الأعمال مع الزدرا وتعم جمعنا هذا من حسين من أيك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك هنا أو ما إنك جعلت لكل سائل مقام ومزية ولكل راج ما عمله فيك رجاء وقد سألناك راجينا وواهبك الدنيا وأحقق لنا ما منك رجونا وأحقق لنا ما منك رجونا وأحقق لنا ما منك رجونا اللهم من الروعات والأصل روعات الورعية وأدم الأجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا عيسى يوم سياد صيب بسبب الربا وفي لنا هذه البرود المعبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البنس نسبته ومنتبه وأكل له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين ما قيل له وسكنا واستر له عيبه وأسره وعيه وقاتل به وقرئه ومن أصاه إليها سمعه وأصاه اللهم صل وسلم على ولقبل تجلك من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وماله وما سنفت الأدان من وصفه الدري بأقرة جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود له وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedunguni, Ibu Indah Muslihatun MPD. Yang kami hormati Ibu Mufarwah SPD selaku Wali kelas 12 MIPA 5. Yang kami hormati pula Ibu Titi Puji Lestari selaku pendamping kegiatan ini serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat Allah dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Susunan acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Kajian. Yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada M. Theodore Hepni Paparen dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengar mendapatkan pahala. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Bunga Melani Wibowo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Indah Muslihatun MPD. Yang terhormat Ibu Haja Umur Farwah SPD selaku wali kelas. Yang terhormat Ibu Titi Puji Lestari MPD selaku pendamping. Dan teman-teman 12 MIPA 5 yang saya cintai serta banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dalam rangka memperingati Isra dan Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini kita masih dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasanya. Hal ini tentu saja harus dilakukan seterusnya. Dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu menyelenggarakan acara ini sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia,
Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat lebih menjalankan perintahnya, sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah. Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Nurholis Masjid atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj. Saya berharap semoga pengetahuan agama, khususnya masalah Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin. Untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu kehilafan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua oleh Ibu Hajah Ummu Farwah SPD selaku Wali kelas 12 MIPA 5 kepada Ibu Hajah Ummu Farwah SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Puji Lestari MPD sebagai tamu istimewa di kelas kita, dan anak-anakku kelas 12 MIPA 5 yang saya sayangi. Pertama-tama saya panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Mi'raj Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2023 ini, Rajab 26 ya, 26 Rajab. Hijriahnya saya lupa. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, zaman kebodohan, sampai ke zaman yang penuh berkah ini. Dan semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada kalian semuanya, terutama ketua kelas, terutama ketua panitia, dan semuanya yang ikut terlibat, semuanya saja, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih sekali. Jadi memang di SMA Kedunguni, karena kemarin kita pandemi, kemarin kan kita online terus ya. Biasanya memang mungkin yang mulutkan itu dilakukan bersama-sama, kemudian yang nuzul Quran ya, nanti sebentar lagi puasa juga bersama-sama sambil buka puasa. Isra Mi'raj ini memang dilakukan oleh masing-masing kelas sebagai yang nanti kalian kan akan terjun di masyarakat. Hasil yang kamu peroleh di sekolah, jadi kalian semuanya bisa membuat suatu acara, misalkan peringatan ya seperti ini, acara Rajaban, buat acara bagaimana kemudian nanti mencari dana. Nanti kan belum mencari dana, dananya hanya dari kita sendiri. Cari dana agar terlibat, apalagi nanti membayar kiainya,
siapa yang sebagai pembicara, siapa yang jadi pembawa acara, ketua panitianya. Itu memang sudah ini latihan kecil sebagai ya praktek itu dari bahasa Indonesia ya. Itu suatu latihan berpidato, katanya tadi bagus, katanya Bu Titi ketua panitianya bagus, asik berarti ya. Itu sebagai aplikasi penerapan dari ilmu yang kamu peroleh di sini. Ya, nanti juga terima kasih sebagai dai-nya, saya mengucapkan juga terima kasih semua yang terlibat. Kemudian jadi dari acara ini kalian semua dapat manfaatnya. Semoga ya kita mendapat hikmah dari peristiwa Rajaban ini. Kita selalu teringat, ya nanti mungkin saya hanya sepakat 2 kata untuk memperingatkan saja. Hasil dari perjalanan Nabi kita ya, dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hasilnya apa? Berupa sholat. Itu yang penting. Saya apalagi kamu yang ketiganya sudah mengambil wudhu untuk sholat, apalagi tadi sholat sepertiga malam, itu jelas sudah setan sudah merasa terhina. Tapi kalau kalian tidak sholat, nah malahan kamu yang dikencingi oleh setan. Nah, itu antara lain jelas di setiap harinya kamu tidak sholat dan dihina, setannya yang menghina kamu. Kalau kamu yang sholat tadi dengan baca doa, itu akan yang terhina dia setannya. Tapi kalau kamu dengan tadi bangun membaca doa, kemudian wudhu, sholat, nah ikatannya sudah semuanya terlepas, sudah tidak terkencingi sudah tidak terhina oleh setan. Nah, terkencingi itu sudah suatu yang menghinakan, itu sudah jelas menghinakan. Kencing manusia saja sudah bau, apalagi kencingnya setan. Nah, itu jelas. Kemudian ya selain itu tidak sholat itu jelas karena dosa besar. Nanti yang saya dengar itu nanti kita akan naudzubillah min dzalik, itu di neraka Sakor. Negara Sakor yang panas di situ. Nah, itu antara lain ya saya tidak banyak panjang lebar, nanti akan diuraikan ya oleh dai kita yang juara berapa? Juara 2 tingkat SMA, nggak apa-apa, suatu latihan sudah hal yang bagus ya. Untuk menghadiri ini ada cerita zamannya Nabi, untuk mengingat kita selalu jangan lupa sholat. Pada zamannya Rasulullah ini tiba-tiba ada seorang anak yang menghampiri Nabi pada waktu Nabi itu bersama sahabatnya di Masjid Nabawi. Ada seorang anak kecil itu menghampiri Nabi sambil nangis. Ada apa kalian nangis nak? Kenapa? Ada apa? Karena laki-laki. Ayah saya meninggal ya Rasulullah. Ya ada apa? Meninggalkan suatu hal yang biasa ya. Sambil terseduh, tolong ke tempat kami. Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya, yaitu di sini Abu Bakar, ya, Abu Bakar untuk mendatangi yang anak tersebut, ayah tersebut yang sedang meninggal. Tapi setelah dilihat, jadi di sekitar itu tidak ada yang mau mendekati. Jadi ayahnya meninggal itu tidak ada yang mau mendekati. Apalagi mau memandikan, apalagi mengkafani, itu tidak ada yang mau. Semuanya adalah ketakutan. Nah dilihat memang orang tersebut adalah hitam kelam seperti babi, sehingga tadi utusan dari Rasulullah tadi ketakutan, loh kok mayatnya seperti babi, hitam kelam. Kemudian akhirnya
sahabat Nabi itu ke tempat Nabi lagi kan, menceritakan bahwa mayatnya tersebut orang Rasul itu nggak mau mendekati, apalagi memandikan, mengkafani. Akhirnya Nabi terkejut, akhirnya dia menuju ke TKP tadi, ke kejadian yang meninggal itu. Itu kemudian Nabi berdoa, minta pada Allah, berdoa supaya mayatnya seperti semula. Dengan berkat Nabi, akhirnya mayatnya seperti manusia, seperti biasa. Setelah itu kemudian baru dimandikan, dikafani, kemudian dibawa ke makam, ya. Di makam kan kemudian mayatnya itu kan dibuka lagi, wajahnya dibuka lagi. Setelah dibuka, ternyata juga wajahnya kembali lagi berwarna hitam, berwarna hitam. Orang Rasul juga ketakutan, aduh kenapa ini? Kok sampai wajahnya menjadi hitam lagi? Ya. Kemudian Nabi bertanya, anaknya tadi menangis lagi. Ada apa dengan ayahmu ini nak? Kok seperti ini? Kok warnanya menjadi hitam lagi? Apa yang dilakukan di dunia? Ayahnya itu menjawab, ya, ayah saya itu tidak sholat, meninggalkan sholat. Oh, itu antara lain yang mungkin kalau sekarang tidak dijumpai ya. Itu zamannya Nabi seperti itu. Jadi tidak sholat, wajahnya seperti hitam, seperti babi. Nah, itu antara lain. Kemudian didoakan Nabi kembali lagi seperti semula dan dikuburkan seperti biasanya. Nah, itu antara lain orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi nanti kalau dibangkitkan orang yang tidak sholat itu akan wajahnya hitam seperti babi tadi. Itu antara lain. Apalagi jadi di dunia ya, di ini kan di alam kubur itu sudah mendapat siksa yang seperti itu, sudah mendapat ya intinya kan yang kejelekan. Itu antara lain orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah di sini selain tadi wajah menjadi hitam, juga di sini kalau maksudnya zamannya Nabi juga sama. Saya pernah juga lihat sinetron juga sama. Ya, orang yang tidak sholat, kuburannya itu nanti akan kemasukan ular. Jadi ular-ular banyak di situ. Itu antara lain. Jadi di dunia saja sudah istilahnya sudah dilaknat. Makanya itulah oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat adalah yang agama, rukun Islam kita adalah antara lain adalah sholat. Jadi ya tidak jemu-jemu, saya yakin kan sudah semua sudah menjalankan sholat. Kemudian setiap hari saya sendiri juga masih belajar. Mungkin dosa saya banyak sehingga rasanya khusyuk ini sukar sekali. Kalau dosanya banyak atau khusyuk itu sukar. Kemarin juga saya dengar ada ya di bicara itu beli sesuatu, kemudian dia makan barangnya jatuh, dia beli sesuatu, kemudian ada yang penjualnya itu barangnya jatuh itu dimakan kemudian ya seperti biasanya. Tapi dia merasa setelah dia pulang dia merasakan sholatnya kok tidak khusyuk. Dosa saya apa? Kok sampai tidak khusyuk sholat saya? Ingat-ingat, oh saya makan barang yang jatuh dari pembeli tadi yang saya beli. Di makanan yang mungkin kacang mungkin ya, saya bayangannya yo kacang. Ada satu butir yang saya makan. Saya mau minta ridhonya, saya kembali lagi ke tukang penjualnya tadi. Setelah memegang penjualnya, saya mohon diridhoi ya. Kemarin saya beli, oh ya mana yang penjualnya? Saya dulu belinya di sini, orang tua. Oh itu anak saya. Oh sekarang di mana? Ayah saya meninggal. Iya saya makan misalkan kacang. Kemarin saya beli kacang, sudah saya beli, tapi ada barang yang jatuh, saya makan. Tapi jadi sholat saya tidak khusyuk. Saya makan kan sudah dimakan, saya mohon ridhonya ya. Tolong bilangin, oh tapi ayahnya sudah meninggal. Ya
dengan anaknya. Ya saya ridho. Tapi bapak saya mempunyai 10 anak. Anaknya sudah kesana kemari. Anak dia dengan terpaksa meminta di mana saja. Didatangi semua anaknya itu. Tanya itu semuanya dikatain, minta ridhonya. Saya makan 1 butir kacang yang kemarin saya beli yang jatuh. Hanya semua ridho. Nah, baru kemudian dia sholatnya menjadi khusyuk. Kata ini semoga menjadi pelajaran, kita selalu belajar. Saya juga masih belajar. Mungkin dosa saya juga banyak. Sholat ngurung rakaat atau telung rakaat itu sudah di sini. Itu antara lain, semoga ya sambutan saya nanti juga didengarkan ya, sambutan dai kita yang juara 2 di SMA Negeri Kedungmuni, dengarkan dengan baik ya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Apabila saya salah ya itu datangnya dari saya sendiri. Semoga baik menjadi kebaikan bagi kalian semua, untuk kalian semua. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Nurholis Masjid. Kepada Nurholis Masjid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Indah Muslihatun MPD, yang terhormat Ibu Hajah Ummu Farwah SPD selaku wali kelas 12 MIPA 5, dan yang terhormat pula Ibu Titi Puji Lestari SPD selaku pendamping di acara kelas 12 MIPA 5, dan juga seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mewajah pada kesempatan pagi hari ini di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang atas berkat beliau dengan membimbing dan mengarahkan ke jalan yang benar, dan semoga kita termasuk umatnya beliau besok di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, biasanya pada bulan Rajab ini di masjid-masjid, musola-musola masyarakat dan juga sekolah-sekolah biasanya mengadakan peringatan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Termasuk di SMA Negeri 1 Kedungmuni ini juga mengadakan. Walaupun ini agak berbeda dan sangat berbeda, karena biasanya diadakan di gedung serbaguna ya Bu. Ya, kali ini diadakan di per kelas. Dan ini yang mengisi acaranya dan pembawa acaranya dari siswanya sendiri, sambutan dari siswanya sendiri, dan juga yang mengisi dari teman kalian sendiri. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina.
dalam waktu 1 malam, yang dimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yaitu dalam suatu malam hari Allah telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan jiwa dan raganya Rasulullah. Dan peristiwa ini banyak yang tidak mempercayainya di kalangan orang kafir Quraisy. Namun ada satu orang yang sangat percaya akan peristiwa ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang dekat serta kerabat beliau yang senantiasa menemani, mendampingi Rasulullah dalam syiar Islam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang membuahkan hasil hikmah, yaitu sholat seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Umu tadi. Sholat itu awal mulanya itu disuruhnya 50 waktu. Namun Rasulullah sangat keberatan kalau Rasulullah itu sebenarnya bisa saja ringan dengan apa yang telah diperintahkan Allah, namun berbeda dengan umatnya. Dan alhasil Rasulullah itu sangat sayang pada umatnya hingga beliau rela naik ke atas meminta Allah dan turun lagi, naik lagi, turun lagi, hingga akhirnya saat itu hanya 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun akan terasa berat jikalau kita tidak lihat, karena memang itu banyak godaannya saat itu, karena termasuk suatu barang yang sangat istimewa di mata Allah itu. Karena yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Seperti Nabi Muhammad bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat nanti di hari hisapan atau perhitungan itu adalah sholat. Kenapa yang ditanyakan itu sholat? Bukan apakah itu amalnya seberapa, ilmunya seberapa, ataupun ibadah yang lainnya. Karena sholat itu ibarat itu seperti wajah. Misalnya kita memandang seseorang itu pastinya kan dari wajahnya tuh, ya, dari wajahnya, nggak langsung dari kakinya. Kalau dari wajahnya itu sudah bagus dan baik, itu insya Allah ke bawahnya itu baik semua. Nah itu sama halnya dengan sholat. Sholat itu adalah kunci utama untuk amal ibadah kita bisa diterimanya. Karena amal yang paling baik itu sholat, apalagi sholatnya tepat waktu. Dan di antara sholat fardu juga dianjurkan untuk sholat sunnah yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Umu itu sudah benar. Dan tadi Bu Umu menyampaikan sebelum tidur pun harus dalam keadaan suci. Nah, benar karena dipisahkan dari
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ingin tidur, lalu Rasulullah itu pun menganjurkan sebelum tidur itu berwudu dulu, dan sesudah wudu dianjurkan lagi untuk menghatamkan satu Quran. Maksudnya itu bukan satu Quran dari itu 30 juznya, itu bukan satu Quran, itu maksudnya itu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah lagi. Itu sudah termasuk satu Quran. Karena jatuhnya Quran itu kan Yasin, kemudian umul kitabnya Al-Fatihah. Terutama di Bismillahnya itu kita ketika membaca Bismillah itu sudah termasuk membaca satu Quran. Makanya kalau mohon maaf itu untuk orang yang masih haid itu kan dilarang membaca basmalah karena termasuk Al-Quran ayat 1 itu. Kemudian lalu Sayyidatina Aisyah bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah itu apa? Setelah itu dijawab langsung oleh Rasulullah, setelah kamu berwudu dan menghatamkan satu Quran, kamu berpergi hajilah sekitar malam. Maksudnya itu berpergi haji itu bukan kita ke Mekah mengelilingi Ka'bah, tawaf itu atau jumrah itu enggak. Bisa dengan diisi dengan tahmid, tahlil, takbir, itu subhanallah, tasbih sebanyak biasanya ya, yang penting ganjil tuh 100 sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ada lagi tuh yang keempatnya itu memohon ampunan untuk orang soleh dan soleh sealam. Maksudnya apa? Kalau kita mencari orang itu ya dalam waktu satu malam tidak akan berjumpa dengan orang tersebut. Namun yang dimaksud Rasulullah itu memohon ampunan untuk orang soleh itu maksudnya astaghfirullahaladzim liwali walidayya musabimu diwajibadaya walaman sayyihina wal mu'alimina wal ustadidina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal al-ahyain minhum wal awat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu sudah termasuk memohon ampun kepada orang soleh seluruh alam, dari yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mas dan babak kok kelihatannya ngantuk ini? Hah? Masih jam berapa ini kok ngantuk ini? Di sini saya diberi waktu berapa ini? Hah? Sesingkat aja ya, sesingkat saja. Baiklah, itu tentang wudu. Kemudian kembali lagi ke masalah sholat. Sholat itu sebenarnya ya bisa saja dilakukan di mana saja. Karena kan kita hidup di zaman sekarang itu serba ada dan serba modern. Berbeda dengan kehidupan Rasulullah pada 1400 tahunan yang lalu, itu sangat sulit sekali karena teknologi belum berkembang. Listrik saja nggak ada, pakainya apa itu damak, sentir atau itu patromas itu dan masjid-masjid pun sangat langka. Bahkan ketika ingin pergi ke masjid saja Rasulullah itu dengan cara diam-diam, tidak terang-terangan. Khawatirnya itu apa? Jikalau ketahuan oleh orang kafir Quraisy, nantinya akan dibunuhnya.
Lalu pada zaman ini yang setiap desa itu memiliki 2 sampai 3 masjid sebenarnya sangat mudah, apalagi per duku itu sekarang sudah banyak musola-musola. Di desa saya saja ini, saya sebut desa saya sebagai contoh karena di desa Pakis Putih itu kan masjid itu kan ada sekitar 3 yang satu ada di Dukung Pesantren, yang 2-nya di Dukung Runtungan, dan yang ketiganya itu di Cememplon. Cememplon itu antara Dukung Wanguan dan Dukung Nogosari itu ada 3. Kemudian di musola-musola setiap kampung pasti ada musolanya itu. Namun kenapa masanya itu sudah banyak masjid, musola, langgar, tapi yang sholat itu jarang, bahkan yang berjamaah itu hanya 2, 3 atau 5 orang. Apalagi jikalau subuh, pasti kalau subuh itu kan dingin ya, apalagi hujan. Bangun jam 4 pagi itu udaranya kan sepoi-sepoi itu, sepoi-sepoi, terasa sampai ke kulit dan ke dalamnya itu. Lalu kalau terkena air pastinya akan dingin. Namun kan kalau kita tidak dipaksakan, tidak akan bisa mengerjakan sholat, karena memaksakan hal-hal yang baik itu sebenarnya boleh, asalkan yang baik. Kalau yang tidak baik yang jangan dikerjakan itu. Apalagi itu baiknya untuk sholat, untuk diri kita sendiri. Sebenarnya Allah itu tidak butuh sholat kita, namun kitalah yang membutuhkan Allah. Jangan harapkan kita nggak sholat yang Allah bisa sayang. Ya memang Allah itu sifatnya Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Bukan hanya umat Islam saja yang dikasihi Allah, namun juga mereka yang bukan Islam pun dikasihi Allah. Namun beda dengan sifat Rahimnya Allah, yaitu penyayang. Hanya orang-orang tertentu yang disayangi Allah. Dan semoga kita itu disayangi oleh Allah juga. Karena kalau Allah sudah sayang itu, niscaya itu semua masalah bisa diselesaikan dengan tenang. Mau itu masalah apapun lah itu, tentang pribadi, organisasi, kelompok apa dengan orang lain itu, insya Allah bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan tenang, karena Allah membersamainya. Ya, dengan kita ingin menggapai kasih sayangnya Allah itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya yang pertama yaitu sholat itu. Kemudian ada lagi yang setelah sholat juga kita disuruh untuk bisa berpuasa, beramal, amal yang baik. Amal itu tidak melulu soal keuangan atau harta, namun juga bisa dengan ilmu. Ilmu itu yang lebih utama lagi dan lebih baik, karena tanpa ilmu kita tidak bisa memandang mana yang baik dan buruk. Dengan ilmu kita bisa mengerti ini apa, harus di bagaimana, itu bisa. Nah itu amal. Terkadang orang mengira itu hanyalah uang saya banyak, harta benda saya juga bagus-bagus, saya akan mengamalkan ini. Terus amal yang banyak namun tidak sholat, sia-sia itu. Karena amalan yang baik itu sholat. Terus
setelah itu juga selain amal berpuasa itu kan apa yang berpuasa itu ya kita berpuasa kuat tubuh kita bisa untuk mengerjakan puasa tersebut, dan juga waktunya itu sudah bisa untuk berpuasa. Namun kalau kita tidak bisa berpuasa, kita tidak apa-apa, masih dimaafkan. Tapi kan itu juga dilanjutkan oleh Allah. Yang penting itu tentang sholatnya, karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita benar dalam mengerjakan sholat, benar dengan tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, hingga syarat yang sah, dan juga paham tentang apa yang dianjurkan dalam sholat yang dipelajari, insya Allah amal kita bisa diterima. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga pada kesempatan pagi ini kita bisa diberi nikmat sehat, nikmat Islam, iman, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan bisa berbarokah untuk semuanya, bermanfaat juga untuk kita, dan semoga nanti kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, hingga kita bisa masuk ke dalam bagian umatnya beliau. Demikianlah singkat ceramah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya pribadi juga belum bisa yang lebih mendalam lagi, karena jujur saya tentang agama juga masih kurang. Nah, inilah yang saya ketahui dari saya belajar mengaji, ya bisa mengaji sampai sekarang ini saya sudah alhamdulillah. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.